Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak orang-orang Yahudi bermubahalah jika mereka benar orang yang beriman sebagaimana keyakinan mereka. Tentu mereka mau menerima ajakan mubahalah tersebut, namun mereka tidak mau menurut sebuah hadis. Jika saja orang-orang Yahudi menyanggupi ajakan mubahalah tersebut, niscaya mereka semua akan mati dan masuk neraka. Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka, dan Allah Maha mengetahui orang-orang dolim. Dan sungguh engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari adab, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Orang-orang Yahudi telah mengetahui siksa yang akan mereka dapatkan di akhirat sebagai balasan atas sikap yang meremehkan hal yang mereka ketahui, dan tidak ada yang dapat mengangkat mereka dari siksaan itu. Ketamakan Bani Israel dan orang-orang musyrik terhadap kehidupan dunia melebihi sifat rakus manusia yang lain. Bahkan mereka berangan-angan usia mereka dipanjangkan hingga 1000 tahun. Mereka dapat berbahagia dan memanfaatkan sepanjang waktu untuk melakukan kebaikan dan perbaikan. Kalaupun mereka diberi umur panjang, tidak sesaat pun mereka dapat mengambil manfaat bagi diri mereka untuk berbuat sesuatu yang menjauhkan mereka dari api neraka. Sungguh apa yang mereka angankan telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha melihat. Surat Al-Baqarah ayat 96. Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Ibnu Jarir At-Tabari menukil sebuah
turunnya ayat ini berdasarkan ijma' dan hadis yang menguatkan satu sama lain. Diceritakan Abdurrahman bin Abu Laila berkata bahwa ada seorang Yahudi datang menemui Umar bin Khattab dan berkata, sesungguhnya Jibril yang sahabat kamu Muhammad sebut adalah musuh kami. Umar menjawabnya, barang siapa yang memusuhi Allah, para malaikat, para rasul, Jibril dan Mikail, sungguh dia telah menjadi musuh Allah. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwa ayat ini turun persis sama dengan apa yang diucapkan oleh Umar Ibnul Khattab. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Jibril dan Mikail adalah dua malaikat yang secara umum termasuk utusan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikhususkan dalam rangka menguatkan posisi Jibril sebagai perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan nabinya. Kemudian disertakan malaikat Mikail sebab orang-orang Yahudi menganggap Jibril adalah musuh mereka dan Mikail adalah penolong mereka. Dengan ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada mereka bahwa orang-orang yang memusuhi salah satu dari keduanya berarti dia telah memusuhi keduanya, juga memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sungguh kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik. Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman. Dan setelah datang kepada mereka seorang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melempar kitab Allah itu ke belakang punggung seakan-akan mereka tidak tahu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan dialah yang maha agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.